Secret room yang asik yang masuk kayak yang itu gimana sih? Yang sebenarnya secret room itu kan banyak yang bilang kan, lu ke secret room sendiri dong, gimana lu ketemu, tapi orang nggak pernah ngajarin secret roomnya ketemu sama Tuhan tuh gimana gitu. Akhirnya semua orang itu punya yang namanya secret place-nya masing-masing. Entah dia di kamar, entah dia di kamar mandi, entah dia di ruang baca, kantor, ngerti nggak? Di jalan? Di jalan juga bisa. Tetapi gini, itu kalau di jalan itu lebih cenderung bukan secret place. Kenapa? Karena kamu nggak fokus. Even bawa mobil gitu. Sama. Oke. Nah, tetapi kadang-kadang ya bisa aja ke tempat parkiran, gitu kan? Itu bisa jadi your secret place gitu loh. Kadang-kadang kita bisa nangis kan di parkiran, gitu kan? Bukan berarti di jalan terus kita nangis, enggak. Kita di jalan nangis itu bukan karena kita ngobrol sama Tuhan, banyak kan? Tapi karena kamu ngerasa kebaikan Tuhan. Iya, benar. Itu yang bikin kita bisa nangis di jalan. Tiba-tiba gitu. Ya, kita feel the goodness of God. Gitu. Itu yang bikin kita nangis kadang-kadang. Nah, kalau secret place itu benar-benar kayak di rumah, cuma kita berdua sama Tuhan. Di mana nggak ada orang lain lagi. Di situ kita bisa ngobrol, kita bisa baca kitab, kita bisa nyembah berjam-jam, gitu kan? Nah, itu secret place sebenarnya. Tapi secret place ini kayak ada caranya gak sih tuh? Kayak ada caranya gak sih? Cara-caranya lah. Apa karena tiba-tiba lagi bengong bisa merasakan, bisa juga sih kasih kalau dalam kamar sih ya. Nah, terkadang gini, setiap gereja itu punya caranya masing-masing, gitu kan? Umpamanya gereja karismatik, untuk ketemu Tuhan aja kan mereka harus praise and worship dulu, ya kan? Baru mereka bisa ketemu Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada beberapa yang gereja yang nggak perlu seperti itu. Ada orang yang mesti baca Alkitab dulu baru dia merasakan hadirat Tuhan, baru bisa ketemu dengan Tuhan, baru bisa kesannya ngobrol sama Tuhan. Nah, nggak semua itu punya cara yang sama, punya gaya yang sama. Tidak ketika mereka mau ketemu Tuhan, mau ngobrol sama Tuhan. Apa namanya? Kan kemarin dibahas soal kayak Pribadi yang tadi. Iya. Apa? Nanya apa? kayak yang soal secret place itu apa namanya? Kan dia kemarin bahasnya kayak seakan-akan kalian lagi di taman, lagi di pantai, atau lagi di pegunungan, ngerasain angin segala macam. Emang identiknya cuma dua itu doang? Aku sebetulnya pikir kayak Apa? identiknya cuma hanya itu doang. Oh, identik. Kan bisa saja kayak ya nggak cuman di taman atau ini. Maksudnya ada nggak sih kayak tempat-tempat yang lain dari apa yang selama ini? Kayak itu cuma contoh deh. Soalnya kan dibilang ketika kamu kesana kosong kan, nggak ada orang, jadi kamu sendirian. Kayak maksud aku nggak dalam wujud kayak taman harus taman gitu. Kayak bisa aja kayak ruang gelap atau satu ruang gitu loh. Maksudnya kayak, bisa nggak sih yang seperti itu? Atau cuman emang harusnya Tuhan cuma punya identik itu gitu loh? Gak juga sih sebenarnya. Kadang-kadang memang gunung itu kan sebenarnya cuma perlambang itu gunungnya Tuhan. Ngasih taman itu garden gitu kan. Itu kan kesannya memberikan kesan kepada kita bahwa tempat itu nyaman buat kita. Ngerti gak sih? Kan kamu kalau jalan-jalan pasti nyarinya apa sih? Taman, gunung, Iya sih. bisa juga pantai, gitu kan? Tapi kan nggak mungkin kamu mau jalan-jalan perginya ke pasar, Iya sih ya. pasar tradisional gitu Tuh kan? lagi lapar dong. Nasi uduk pagi-pagi. Oh, kamu ke mana namanya, ke restoran, perginya rame-rame, enggak lah gitu loh. Tuhan biasanya cari tempat yang apa ya, yang nyaman buat kita, yang dimana kita bisa ngerasain itu semuanya kita bisa rasain, gitu loh, dinginnya, kesejukannya. Kenapa sih kita dibawa yang ke tempat-tempat yang biasanya rada-rada sejuk? Gitu kan? Karena memang bawaannya Tuhan kan memang juga seperti itu, sejuk, damai, peace.
Kalau kamu dibawa ke pantai panas gitu kan, ini kesannya udah kayak neraka aja kan. Iya sih. Nggak sih gitu loh. Ya bener juga Makanya sih. dibawanya kan ke tempat yang adem, maknyus gitu kan. Kamu bisa begitu masuk, kamu udah feel-nya udah comfort. Iya, Ngerti iya, nggak iya. sih? Iya, Kalau kamu benar-benar. feel-nya panas, kan kamu mesti ngelap keringet mulu kan? Iya benar-benar fokus jadinya. Betul. Iya, cari kipas angin, ya nggak? Gitu loh, mau ngobrol sama Tuhan, nyarinya kipas angin, Iya. benar-benar. nyari AC gitu kan ribet buat kita. Makanya biasanya kenapa rata-rata dibawanya ke gunung, ke taman, gitu kan, tempat-tempat yang sejuk. Emang enak sih. Meskipun kan itu kan hanya gambaran Secret Place, tapi meskipun itu di situ contohnya ya, contoh di dalam gunung tuh ada 50 orang, tapi kalau ada satu momen pasti semuanya tuh diem, gak ada yang berisik. Meskipun 50 sampai 100 orang yang kemarin Hening semua. Hening nih semua, jadi hanya menikmati alamnya itu, ngerti gak sih? Terakhir kan gitu kan, obat ke Paurin gitu kan, rame gitu, tapi itu tetap aja tenang meskipun rame, asik aja gitu, apa Menikmati angin lah ya. sepoi Ya, gitu aja gitu. menikmati. Asik. Jadi ada nggak sih kayak secret place itu yang hanya ruang kosong? Kayak ada kan orang bilang cuma kayak ruang kosong gelap, cuma ada aku dengan kayak ada aku aja gitu loh, misalnya contohnya kayak cuma ruang kosong, tapi bisa merasakan yang namanya senyum itu. Ada gak sih yang Biasanya kalau sama Tuhan itu rata-rata tempatnya pasti terang, Oh, oke. pasti terang. Kenapa terang sih? Supaya kamu tuh feel comfort lagi, balik lagi ke sana. Kalau kamu ditaruh di tempat yang gelap, kamu pasti panik. Iya betul. Oh, Ya biasa kalau main di tempat gelap itu cuma setan doang biasanya. Tapi kalau kayak beberapa orang yang kayak misalnya nih kita lagi doain deh. Terus contoh dia tiba-tiba kayak feelnya kok gue tiba-tiba di ruang kosong gitu loh. Kan ada beberapa orang yang seperti Ruang kosong beda sama ruangan gelap. itu. Ruang kosong itu gelap. Biasanya sih Kan nggak ada. ada. Ada tahu kayak seperti dengar kayak orang bilang. Tapi ada juga yang kayak berwujudnya kayak bilangnya sih ruang itu putih semua. Nah, itu lagi. Beda-beda ya. Lagi. Beda-beda ya, ada yang ngomong gitu soalnya. Rata-rata biasanya karena gini loh. Tuhan itu mainnya sesuatu yang selalu terang lah. Oke. Putih, ngerti ya sih? Semua yang jenis warna lah. Ya, betul. Hanya nyaris kalau aku bilang hampir langka sekali Tuhan bawa kita ke tempat yang gelap. Kenapa? Karena tempat gelap itu biasa tempatnya setan. Selalu pasti ada yang namanya penerangan. Kalau kita jalan sama Tuhan di tempat yang even kosong pun, itu pasti ada lampunya atau warnanya putih atau warnanya keemasan. Karena ya kalau kita ngelihat kayak mamanya di tabut Allah aja, di kemah Musa itu di tempat di mana tabut Allah berada, itu cahaya juga nggak mungkin masuk. Tetapi tetap ada warna emas lah yang membuat ruangan itu terang. oh iya. Even itu gelap ya, Even tempat itu gelap, Iya kan nggak ada matahari. ya kan? Gak ada matahari dan matahari nggak bisa masuk karena lapisan di ruang Maha Kudus itu terlalu ketat. Betul. Jadi cuma hanya bisa terang daripada warna emas yang tabut itulah yang membuat tempat itu terang. Jadi emasnya doang tanpa ada pantulan cahaya sedikit pun kasarnya. Oh iya, Jadi kalau dulu jadi gitu doang. Berarti mereka kasarnya ya, kan mereka mempersembahkan domba kan. Mereka berarti nggak ada lampu kasarnya gitu. oh enggak, kamu mempersembahkan domba kan pasti di halaman, bukan di ruang Maha Kudus. Oh salah ya, salah tuh aja. Iya. Tapi kalau misalkan mereka ke dalam itu, berarti bener-bener nggak kayak obor gitu ada dong harusnya kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi bener-bener secret banget itu ya. Iya benar, makanya di situ dibilang itu secret banget place gitu, itu ruang iya. Maha Kudus, Secret place tempat gitu. di mana Tuhan bersemayam. Oh, iya, bilang ada cahaya, tapi nggak tersantum, dia jatuh. Karena kan cuma ada satu benda di situ, hanyalah tabut Allah, tabut Tuhan di situ. Nah, kita ngelihat bahwa kenapa nggak percaya? Karena dari warna emas itu udah berpendar. Oh, jadi emas yang asli tuh meskipun gelap tuh Iya. bercahaya ya, bro? Iyalah, Itu Yang silau kan kalau misalnya. iyalah. Coba aja kamu beli emas batangan satu taruh di tempat kamar. Waduh. banyak maling. Iya benar. Tangannya berpetakilan ya. Iya. Iya,
Ya jangan kasih tahu siapa-siapa kalau beli emasnya ya nggak? Iya, apalagi lo taruh di dalam kamar saat sendirian lagi tuh emasnya gitu kan? Gitu ya. Mana emas gue? Tapi sengaja gitu ya, emang bukan sengaja apa memang begitu sih kok? Emang sengaja begitu, itu memang aturan yang memang Tuhan buat. Oh itu aturan Tuhan, bukan aturan Enggak. bukan aturan dari Bang Usaha. Israel sendiri, Enggak. usaha sendiri. Oh. Dan ruangan yang ada obor kecil itu Iya. ibarat kata itu 7 kaki dian. 7 kaki Itu di dian. ruang kudus. Itu terpisah dengan rumah kudus. Makanya gitu ya, ketika kita maksudnya secret place-nya kan kita selalu digambarkan kunci dan masuk di kamar kan, ibarat kata kan kamar kan sepi gitu, nggak ada ya, Iya. memang penerangan cuma gitu doang. Iya. Ibarat kata digambarkan, makanya seperti itu ya. How simple yang tidak pernah disadarkan. Makanya gini loh, kadang-kadang kan kita kalau lagi di kamar, kunci kamar, kita biasa lampu nggak usah matiin. Oh, Ketika kita lagi ngobrol sama Tuhan, ya lampunya nggak usah matiin. oh iya. Iya, ya nggak apa-apa juga mau mati juga Iya, nggak apa-apa udah sih, sih juga matiin gitu loh. biasanya, Tapi kan? biasanya nggak perlu mati juga. Ya santai aja sih, mau cara metode Iya, apapun mau metode kan apapun juga boleh. sama nggak aja gitu. masalah. Iya, emang bukan karena ini sih. Aku matiin karena kayak sejuk aja gitu kalau matiin. Nggak ngeliat apa-apa. Karena kita berasa kalau lampu mati kan kita bisa lebih, biasanya tuh berasa kayak lebih tenang. Iya, benar, lebih tenang. Ya kan lebih bisa konsentrasi Betul, gitu kan. Betul. Gitu loh. Nggak distract tuh gak? Iya. Tiba-tiba ada pisang siapa tuh? Nggak distract sendiri kan? Makan ini ada cemilan ya. Iya, nggak distract sendiri ya. Ya gitu, makanya nah sekarang kita itu kan tadi kan cuma masalah soal tempat. Dan ya kita ngomong soal tempat, cara gitu kan. Itu ya itu masing-masing punya gaya masing-masing, punya tempat masing-masing, ya kan, punya cirinya masing-masing. Nah, sekarang ngapain sih kita di secret place? Iya udah, ngapain minta di Tujuannya apa ya? Iya betul. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah orang itu ke secret place mereka cuma pujian penyembahan. Rata-rata cuma liturgi doang. Yang diajarin sama gereja kasar gitu ya, sama. Kita jangan ngomong gereja lah, nanti kita menghakimi gereja jatuhnya. Maaf. Itu betul nggak? Iya. Nah, karena gini, rata-rata ya banyak sekali umat Tuhan itu diajar cuman sampai ujian dan penyembahan, bahasa roh, doa, selesai. Betul. Itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya secret place itu udah nggak ada gunanya. Secret place akhirnya bukan jadi secret place lagi di situ, tetapi endingnya cuma satu, cuma setor muka, terus minta, and then say goodbye. Gitu doang, benar. Rata-rata cuma gitu. Ya udah oke lah, bagusnya yang ada yang lebih bagus ya cuma baca Alkitab. Tapi kan endingnya satu minta. Cuma satu arah doang jadinya. Bahkan permintaannya pun pakai list. Iya kan? Iya benar pakai panjang banget ya. Iya, apalagi kalau udah patah hati, butuh uang, Iya. minta jodoh. Iya benar. Udah ini tiga ini yang paling penting biasanya listnya panjang. Iya betul. Jodoh saya mau kayak gini-gini, uang saya mau segini-segini. Nah, secret room itu sebenarnya kan tempat di mana kita bertatap muka. Secret room itu adalah tempat di mana kita ngobrol sama Tuhan. Terus kalau seandainya kita ngajuin list kayak tadi permintaan, salah enggak? Enggak salah. Tetapi kalau tiap hari, ya kan, kalau sehari 3 kali kita masuk ke secret place dan isinya minta, lu bisa bayangin gitu kan, kayak lu ketemu bapak lu sendiri, ya kan, tiap hari datang 3 kali sehari, kerjanya cuma minta. Nah, ya kan, salah nggak salah, tapi lama-lama bapak lu juga stres juga ngeliat lu datang-datang, ngeliat muka lu udah pasti mukanya muka minta gitu kan. Lu mau minta apa lagi, ya kan? Ya, udah nggak usah pakai nyanyi segala, udah nggak usah gitu. Lu mau minta apa? Udah endingnya kan cuma itu doang kan. Nah ini yang sering kali terjadi
di lapangan. Sering kali terjadi dalam gereja Tuhan. Gereja di sini bukan maksud gue gereja institusi gereja, enggak. Gereja di sini adalah jemaat umat Tuhan. Kan umat Tuhan itu adalah gereja Tuhan gitu kan. Nah, kita ngelihat gitu sering kali adalah yaitu dia. Habis ujian satu lagu, penyembahan bahasa roh, ya kan, baca Alkitab, itu pun kadang-kadang satu pasal juga nggak nyampe, udah dianggap itu selesai. Setelah itu ngapain? Itu tadi buka list permintaan, terus doa, ya kan, doa Tuhan, aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, gitu kan? Itu kayak lagunya siapa ya? Aku ingin begitu. Doraemon. Doraemon. Ingin itu ini saja sekali, gitu kan? Endingnya Tuhan kayak Doraemon, gitu loh. Oh iya benar juga. Jangan Iya benar. Iya kan? Padahal sebenarnya di secret place itu adalah tempat di mana kita ngobrol sama Tuhan. Nah yang jadi masalah satu, kebanyakan gereja Tuhan nggak ngerti cara ngobrol sama Tuhan. Oke lah Tuhan bisa ngomong lewat firman, gitu kan? Oke lah Tuhan bisa ngomong lewat orang lain, gitu kan? Tapi yang jadi masalah adalah, ya kan? Kita nggak boleh cuma sembarang buka firman. Kita anggap bahwa itu Tuhan ngobrol sama kita. Kenapa? Gitu kan? Nah nanti yang jadi masalah ketika kita salah buka ayat, kan repot nantinya. Misalnya kita lagi doa, ya kan, minta sesuatu sama Tuhan, ya kan, kita anggap minta sesuatu lah. Terus kemudian kamu buka tuh Alkitab, dan kamu main cap-cip-cup Tuhan ngomong apa, gitu kan? Terus buka ayat, tiba-tiba dapet lah, ada ayat tertulis dan itu jelas sekali. Maka Yudas Oh iya itu bahaya. jadi masalah. Iya. Itu bahaya itu. Ngomong langsung akhir zaman cepet banget ya. Aduh. Siapa ini yang maksudnya? Nah endingnya apa? Endingnya terus kamu pasti bilang tolak dalam nama Yesus, ya kan? Wah ini bukan suara Tuhan. Ya udah pasti bukan suara Tuhan kayak gitu lah. Lu mencap cip-cup kembang kuncup ya nggak? Iya benar. Buka ayat ya nggak? Abis itu langsung ya nggak? Udah gitu apa namanya? Buka ayat lagi yang lain, ya kan? Terus kemudian tulisannya apa, gitu kan? Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, ya kan? Dengan lautan api berbelerang, ya nggak? Mateng deh lo, gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi stres sendiri begitu baca-baca begituan. Nah, maka dari itu sebenarnya sebenarnya kita harus mulai ajar jemaat, kita harus mulai ajar gereja bahwa kita itu bisa dengar suara Tuhan. Even itu audible, ya kan? Atau tiba-tiba ada suara seperti intuisi atau suara dari hati nurani, gitu kan? Muncul, gitu kan? Terus kita berasa mendengar ada kata-kata tertentu atau kita melihat tulisan-tulisan tertentu di dalam imajinasi kita, gitu kan? Tuhan bisa banyak berkata-kata dengan banyak metode gitu loh. Bukan cuma berarti kita harus baca ayat Alkitab dengan kita cuma hanya nyomot ayatnya aja, ya kan? Tapi kita bisa dengan metode yang lain juga, gitu. Maka dari itu kita mesti harus ajar jemaat mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Banyak yang bilang beberapa masalah ngomong ini ya, tapi banyak beberapa orang bilang kalau berdoa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Kayak apa dengan kita berdoa, jadi automatically Tuhan bakalan kayak kayak tadi kamu bilang, masa dengan kita nggak perlu liturgi, nggak perlu begini-begini, jadi Tuhan bisa aja ngomong. Tapi kalau misalkan ada yang ngomong kan, kalau misal berdoa itu akan komunikasi kita dengan Tuhan, apa Tuhan caranya baku gitu loh, misalnya harus berdoa dulu baru gue mau ngomong. Kalau nggak berdoa, gue. Nah, itu yang jadi masalah ketika kita nggak diajar mengenai berdoa. Kita berpikir bahwa berdoa itu doa Bapa kami,
Betul. Gitu kan? Salah nggak? Nggak salah. Enggak. Kan doa itu diajarin, kemudian kita diajarin tentang doa peperangan. Salah nggak? Nggak salah. Terus kita diajarin lagi tentang doa syafaat. Kita berdoa untuk keluarga. Salah nggak? Nggak salah. Gitu kan? Terus yang salah mana? Ya kan? Nggak ada yang salah dari semua itu. Betul. Tetapi yang jadi masalah adalah itu cuma one way communication. Iya betul. Gitu kan? Kan kita ceritanya doa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau yang namanya berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan, artinya kita ngobrol sama Tuhan. Nah, kalau yang namanya ngobrol, artinya kita ngerti apa yang diomongin, dan kita ngerti juga apa yang Tuhan ngomongin. Loh, betul dong? Iya betul. Ada komunikasi dua arah. Nah, kalau cuma doa syafaat, artinya kan cuma komunikasi satu arah. Iya. Ya kan? Terus kalau kita ngomong doa Bapa Kami, terus kita nggak nunggu jawaban Tuhan, artinya itu komunikasi satu arah. Oke. Ya kan? Nah, kalau kita ngomong doa permintaan, itu kan juga sama. Iya benar. Doa satu arah. Iya betul. Yang jadi masalah, namanya ngobrol, itu pasti dua arah. Iya benar-benar. Ya. Ngomongnya satu arah. Udah kita ada di tempat tersembunyi, misalnya jam 4 pagi, ya kan? Terus kemudian kita buka list doa. Lo ngapain jam 4 pagi cuma buka list doa doang gitu loh. Ntar aja jam 6 kalau udah agak siang rame juga nggak masalah kan? Iya. Betul. Ya kan, lu ngomongin soal list doa kita kan nggak usah harus di jam 4 pagi di tempat tersembunyi, gitu kan, seolah-olah orang lain nggak boleh tahu gitu kan. Yang jadi masalah kan ada ayat yang berkata bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi isi hatimu, apa yang kamu doakan pun Dia udah tahu. Sebelum kita minta. Iya. Terus gunanya apa kita di secret place kalau kita cuma bersyafaat? Terus apa gunanya kita di secret place kalau cuma doa kita cuma doain orang lain? Justru di secret place itulah Tuhan pengen ngobrol sama kita. Wow. Ya kan? Bahkan Daud aja menulis bahwa ya kan, Tuhan itu seperti penjaga, ya kan, penjaga malam yang menantikan fajar. Kenapa sih penjaga malam itu menantikan fajar? Karena dia merasa bahwa wah, begitu ada matahari terbit, dia merasa bahwa wah, kira terbit juga. Itu kan yang ditunggu-tunggu sama penjaga malam. Ganti Iya, tidur. benar. Sama dia nggak tidur semalaman. Sama dengan Tuhan kita juga ketika Dia menunggu kita sebagai anak, ya kan? Ya kita anggap kita sebagai bayi, gitu kan? Orang tua kita nungguin kita semalaman. Ya kan? Nungguin ngapain? Kalau kita bangun. Iya. Nah, kalau kita bangun, kerjaan kita cuma minta. Oh, iya. Terus mau ngapain Tuhan jagain kita semalaman? Kan tujuan Tuhan jagain kita semalam perlunya cuma satu, ngobrol sama kita, komunikasi sama kita, TikTok sama kita. Begitu kita mulai mata langsung, Tuhan hari ini aku mau kerja, lindungi, jagai, jangan jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari kecelakaan, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi sepanjang hari ini, jauhkan dari segala serangan si jahat. Iya betul, itu sebenarnya nggak usah kita ngomongin pun Tuhan pasti lindungi. Otomatis ya. Itu sebenarnya udah otomatis. Karena Mazmur 91 udah tertulis bahwa kita aman dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau Tuhan di situ menyatakan bahwa kita aman dalam lindungan yang maha tinggi, artinya lu nggak usah sebut. Udah pasti kamu Aman. Ya kan? Nggak perlu kita ingetin lagi, Tuhan bukan Tuhan yang pelupa. Iya betul. Ya, kita manusia pelupa. Iya. Tapi Tuhan bukan tipe Tuhan yang pelupa. Ya kan? Nah, ngobrol, gitu kan? Ngobrol jangan pakai bahasa roh, karena lu nggak ngerti apa yang lu ngomongin. Iya betul. Benar. Nah, kalau kita ngobrol sama Tuhan, ngobrol lah pakai bahasa Indonesia. Kalau taunya bahasa Indonesia, lu tahu bahasa Mandarin, ngobrol lah sama Tuhan dengan pakai bahasa Mandarin.
Lu tahu bahasa Jepang, lu ngobrol sama Tuhan dipakai bahasa Jepang atau bahasa-bahasa yang lain. Ya, apakah dengan bahasa lu Indonesia kemudian Tuhan nggak bisa jawab lu pakai bahasa Indonesia? Bisa. Ya kan? Nah kalau seandainya kita doa pakai bahasa roh, emang lu ngerti apa yang lu ngomongin? Nggak ngerti. Sorry nih, gue ngerti bahasa roh, gue juga bisa bahasa roh, gitu kan? Iya. Tetapi bukan itu poinnya, namanya ngobrol sama Tuhan. Ngobrol aja. Kayak laki bini, kayak anak sama bapak, gitu kan? Kayak kakak sama adik, itu ngobrol. Sama kayak lu lagi pacaran. Orang lagi pacaran pertama kali itu kalau ngobrol bisa berjam-jam. Iya. Gitu kan? Itu kayak teman gua, gitu kan? Kalau di telepon itu kalau ngobrol bisa sejam 2 jam. Curhat Gitu kan? Itu bukan cuma curhat, ngomongin itu melulu gitu kan. Aduh, gua sampai kadang-kadang pusing dengerinnya Iya ya. sih, banyak banget orang kayak gitu. banyak. Yang diomongin itu aja, tapi bisa berjam-jam gitu kan. Udah gitu dia nggak bosan ngomongnya, kita yang bosan kan denger ya. Nah itu bedanya gitu kan. Tuhan itu nggak pernah bosan denger ngobrolan kita. Meskipun sama. Even itu sama. Justru malah nungguin ya. Malah dia nungguin. Tapi namanya orang baru jatuh cinta, gitu kan. Itu sejuta rasanya. Iya, Ya, lama-lama. apa aja bisa diomongin. Iya. Ya kan? Ngomongin yang enggak yang aneh-aneh gitu kan. Kita pikir buat Tuhan mikir gitu kan. Gua ngampar juga nih anak nih. Enggak, gitu. Dia tetap menyendengkan telinganya ke kita. Iya emang. Ya, it's good. Bukan itu. Good fun. Makanya ya firman Tuhan ngomong apa? He's a good father. Kalau he's a good father, gitu kan? He's always in the good mood. Gitu kan? Ini yang penting kita harus garis bawahi. Ya kan? Kenapa he always in the good mood? Nah yang jadi masalah adalah ya kan nggak mungkin kita lagi pagi-pagi kita lagi pengen ngobrol sama Tuhan, Tuhan lagi bilang sorry gue lagi nggak good mood. Waduh. Wah rusak semuanya dah. Iya Tuhan bisa bad mood ya. Aduh. Enggak, rusaknya buat kita ke semua dunia. Seluruh dunia. Kacau itu kacau. Oh iya, lu bayangin malaikat ngamuk aja, ya nggak Herodes digampar aja, dimakan cacing langsung. Itu baru malaikat yang ngamuk ya. Begitu Tuhan murka ya, Sodom dan Gomora habis. Iya benar. Ya kan? Nah ini yang jadi masalah gitu kan. Kita pikir buat Tuhan itu mudi gitu. Tipe yang Tuhan gitu. itu bukan tipe mudi. Buat apa kita ditebus? Iya. Buat apa Tuhan Yesus mati buat kita kalau dia jadi mudi? Apa masih tetap mudi? Kayak anak ABG ya. Iya kan ABG, benar-benar ngambek, benar-benar ngambek gitu kan? Iya. Aduh. Iya. Kacau. Nah lu bisa bayangin nggak ya kan? Kalau ada kita punya bapak mudi, itu anaknya udah pasti stres. Iya benar. Ya nggak? Ketika anaknya lagi belajar jalan, ya nggak jatuh mulu. Itu bapaknya kalau mudi itu stres tuh anak tuh. Bisa-bisa dia nggak berani jalan lagi tuh. Iya Kenapa? benar diomelin Jatuh. dulu. Iya benar diomelin. Ya begitu jatuh dikit, lu bingung amat sih, gitu aja jatuh. Emang lu udah berapa kali belajar jalan nggak bisa mulu? Aduh. Ngeri. Gak ada kan namanya bapak kita yang di dunia aja. Ya nggak? Ketika lagi nungguin anak kita belajar jalan aja, dia nggak pernah yang namanya bosen. Dia nggak pernah yang namanya ngutukin anaknya. He's always in the good mood. Even dia lagi bad mood pun dia tetap kasih yang namanya good mood ke anaknya yang lagi belajar jalan. Ya, dia nggak mungkin kasih mukanya yang cemberut ke anaknya yang lagi belajar jalan. Ya kan, apalagi dia kasih muka yang sangar yang dia lagi marah, lagi murka gitu kan ke depan anaknya yang lagi belajar jalan. Iya nggak Anaknya pasti langsung nangis nguer-nguer itu gue yakin itu. Iya benar. Nah ini yang jadi masalah. Sering kali kita diajar mengenai ya kan bapak kita adalah bapak yang mudi. Ya kan? Tuhan kita Tuhan yang mudi, itu yang jadi masalah. Sehingga sering kali jemaat itu rata-rata nggak berani ngadep Bapak. Karena apa? Karena
kadang dia merasa berdosa, gitu kan? Iya, betul. Dia semalam baru bikin masalah, dia semalam baru bikin sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, gitu kan? Terus kemudian apa yang terjadi? Takut ketemu Tuhan, merasa nggak layak, Benar. merasa berdosa, ilfeel, gitu kan? Iya, betul. Merasa gua nggak ini banget deh gitu, gua nggak berani, Iya, gua benar-benar. takut nanti begitu ketemu, selamat pagi Tuhan, langsung gua digampar gitu kan? Aduh, serem juga. Aduh, takut. Iya kan? Sedep itu. Iya. Nah nanti takut yang namanya anak murka Tuhan, nanti Tuhan marah. Nah ini jadi masalah seringkali, sehingga banyak sekali jemaat akhirnya apa yang terjadi? Jemaat nggak ngerti suara Tuhan. Mereka akhirnya nggak kenal suara Bapaknya sendiri. Mereka nggak tahu seperti apa sih suara Tuhan. Iya, benar-benar. Mereka hanya tahu suara Tuhan lewat pendeta di mimbar. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat suara Tuhan di mimbar aja, melewat hamba Tuhan pun semua yang bagus-bagus tuh. Coba aja dengerin, ya kalau ada hamba Tuhan di mimbar di dalam satu gereja, isinya kutukan semua dan omelan dan marahan. Gue yakin nggak ada satupun yang mau ke gereja. Benar nggak? Betul. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa kita sendiri takut ketemu Tuhan? Nah ini kita harus belajar, dan kita harus mulai menyadari bahwa Bapak kita itu bukanlah Bapak yang moody. He's a good Father. Yes, he is. Ya. Yuk kita belajar sama-sama, ya kan? Bahwa secret place itu enak sekali, ya kan? Kita bisa ngobrol, kita bisa curcol sama Tuhan, ya kan? Kita bisa talk about everything. Kita bisa ngobrol apa aja sama Tuhan, dan Dia bakal dengerin apa yang lo omongin. Tapi ingat satu lagi, dengerin apa yang Dia omongin. Iya. Jangan cuma curcol doang, sudah gitu say goodbye, amin gitu kan? Iya, mereka begitu sih, karena ya balik lagi kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Terus kayak ya keserasanya gue ngomong ya di kamar sendiri gitu loh, kayak ngomong ya udah kayak orang gila gitu nganggapannya. Iya. Udah habis, udah amin gitu. Makanya cepet-cepet selesai. Mending lah kita di rumah ada bantal, tapi kalau diungarkan sama batu, kalau caranya lo, iya kan Cuma di goa. Di goa, Iya, di goa doang. sekarang lebih parah lagi Iya, lo. siapa nih? Benar. Iya, Jadi gitu. nggak bisa cuman kita hanya curcol, tapi dengar apa yang Tuhan mau ngomong. Kayak ibaratnya sama kayak temen lah gitu. Kita Betul. lagi curhat, ya Tuhan kasih temennya kasih saran Oh iya gitu dong. kan. Iya. Gimana? Iya betul. Ya kan, begitu kita curhat tentang sesuatu, ngomongin tentang keuangan, emang Tuhan nggak jawab? Tuhan jawab. Betul. Cuma jadi masalah kita mau nggak buka telinga untuk dengerin jawaban Tuhan. Nah itu jadi masalah. Ya. Mau atau tidak? Iya, karena kita begitu dengar sesuatu dari Tuhan, bisa jadi karena kita nggak tahu dan kita nggak kenal itu suara Tuhan, bisa jadi kita tolak tuh dalam nama Yesus. Ya, ini suara-suara bukan dari Tuhan. Kenapa? Gitu kan? Karena ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, gitu, umpamanya, gitu kan? Wah, ini Gawat juga. iya, kita mesti cek dulu ayatnya ada di mana, gitu kan? Sesuai nggak sama tulisan di Alkitab? Nggak kayak gitu amat lah. Kayak lu sama ngobrol sama bapak lu kan nggak Alkitabiah amat gitu loh. Ngobrol kayak bapak sama anak gitu loh. Iya betul. Gak kaku-kaku amat lah ya. Betul. Nah, makanya sore ini kita belajar kayak gitu supaya apa? Supaya kita ngerti, ya kan? Nah, sekarang nih kita udah tahu nih ya kan, bahwa doa itu ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan bisa ngobrol sama kita. Nah, terus suara Tuhan itu modelnya kayak apa sih? Bener gak sih? Betul. Nah, kita kan sering kali bahkan ya banyak terjadi di gereja, apalagi lagi kebaktian ada nabi datang. Wah. Ya kan? Makanya tentang mendengar suara Tuhan, ya kan? Banyak sekali orang trauma, ya kan, mendengar
tentang mendengar suara Tuhan. Banyak sekali orang trauma akan suara Tuhan. Kenapa sih kok mereka bisa trauma? Ya kan? Karena mereka pikir bahwa suara Tuhan itu selalu tentang penghukuman. Suara Tuhan selalu tentang penghakiman. Betul. Ya kan? Jarang sekali kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ya, suara Tuhan melalui nabi-nabi Tuhan. Jarang sekali dia menguatkan. Ya kan? Selalu tentang penghukuman, penghakiman, murka, Iya, betul. Tuhan marah, ya kan? Selalu seperti itu. Iya, betul. Orang yang salah langsung disikat. Iya, Nabi benar. datang langsung main ditunjuk, murka Tuhan turun. Betul nggak? Betul. Banyak sekali contohnya, gitu kan? Umpamanya waktu Daud bikin salah, ya kan? Bukan salahnya tentang dia sama Betsheba, gitu kan? Tapi ketika dia salah dalam menghitung jumlah rakyat Israel pada waktu itu, Tuhan marah. Langsung Nabi Nathan datang, negor, dihukum langsung. Yunus datang ke Niniwe, cuma perlunya ngapain? Menyampaikan murka Tuhan, ya kan? Tuhan datang ke Abraham, ngomongin soal Sodom dan Gomora, tentang apa lagi? Murka Tuhan. Betul. Siapa lagi, gitu kan? Waktu yang namanya Yusuf, ya kan? Firaun dapat mimpi, ya kan? 7 kelimpahan, 7 kekeringan. Ya. Kita lihat lagi siapa lagi? Daniel. Ya kan, dapat tentang apa? Akhir zaman. Tentang apa lagi? Murka Tuhan lagi. Nah, kita melihat maka dari itu rata-rata para nabi datang kerjanya ngapain? Sampai murka Tuhan. Sampai tentang murka Tuhan. Ngeri juga nih. Waduh. Makanya kalau kita melihat, ya kan, kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan, gereja Tuhan takut ketemu Tuhan? Karena takutnya apa, gitu kan? Takutnya adalah yaitu Tuhan ngomong soal murka Tuhan dalam hidupnya, Betul. marahnya Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita sering berbuat salah, ya kan? Karena kan nggak ada yang namanya manusia nggak berbuat salah tiap hari. Benar. Pasti ada salahnya, pasti ada celahnya. Iya, betul. Ya, itu jadi masalah. Nah, kalau kita bikin masalah, kita bikin salah, ya nggak? Otomatis image kita adalah satu, ya kan? Pasti Tuhan marah. Iya. Berarti ada hukuman. Iya, takutnya apa? Tuhan ngomong soal penghukuman lagi. Iya, betul. Mendingan gua nggak usah ketemu Tuhan, dan mendingan gua nggak usah dengar suara Tuhan. Ngeri soalnya. Iya, serem bener itu. Iya, benar. Mendingan apa? Kasih list permintaan, say goodbye. Iya kan? Betul. Iya. Betul. Kalau enggak, waduh, Tuhan mau ngomong apa nih kira-kira ya? Wah, gue salah di mana ya? Gue salah apa habis ini ya? Makanya kita selalu diajarin tentang apa? Minta ampun. Iya, benar. Ya kan? Betul. Selalu pokoknya kalau ketemu Tuhan, ingat, ya, minta ampun. Ya. Minta ampun tentang apa? Tentang kesalahan yang kita buat. Yang baik itu kita sengaja atau yang kita nggak sengaja. Artinya nggak sengaja, artinya di bawah sadar kita melakukan kesalahan. Di bawah sadar kita melakukan yang namanya dosa. Gitu kan? Tanpa kita sadari maksudnya. Gitu. Itu udah kayak bukan bapak ya, udah kayak guru killer. Ngeri juga Betul. begitu. Itu karena apa? Image kita terhadap bapak kita di Perjanjian Lama itu killer abis. Betul. Ya kan? Nah, bahkan ada banyak sekali para nabi juga ngomongin soal itu kan. Bahkan ada juga tentang nabi-nabi yang peka sekali. Betul. Ya kan? Pekanya di mana? Karena dia bisa membuka semua aib kita di masa lalu, semua dosa kita di masa lalu. Ya. Pertanyaan siapa yang ini gitu kan? Berani emangnya gitu kan? Gak ada yang berani. Semua ngejauh semua. Kalau teguran itu cuma 4 mata, dia dan kita, itu nggak masalah. Betul. Benar. Gitu kan? Nggak masalahnya di mana? Nggak masalahnya cuma di awal doang. Ya kan? Ya. Nanti begitu dia datang lagi, ya kan?
Kira-kira lu masih mau datang lagi ngadep dia, minta didoain? Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya membuat kita trauma dengan suara Tuhan. Padahal, ya kan, kalau kita lihat lagi Paulus ngajarin apa sih tentang suara Tuhan? Ya kan? Paulus selalu ngajarin selalu yang membangun, ya kan? Jadi kita selalu berpikir bahwa suara Tuhan itu pasti membangun hidup kita, ya kan? Bahasa gampangnya gini lah, A, B, C, D, ya kan? A-nya adalah always, B-nya itu build up, C-nya itu cheer up, D-nya itu draw near to God, ya kan? Always build up, membangun. Cheer up, itu artinya memberi semangat. Yang ketiga, membawa kita dekat sama Bapa kita. Ya. Kalau seandainya nubuatan atau suara Tuhan nggak membuat kita mendekat sama Dia, berarti ada masalah dengan suara Tuhan. Ya kan? Sama kayak kita ngomongin tiap hari kita diomelin bapak lu, ya kan? Kita nih di rumah gitu kan, selalu diomelin, selalu dimarahin, selalu ditegur. Nah, begitu kita dengar suara langkah bapak kita, apa yang akan dilakukan? Sembunyi. Pasti ngumpet. Iya. Pura-pura tidur. Iya betul. Betul ya? Iya betul. Iya, kenapa? Karena kita pasti trauma. Ya. Karena kita pasti takut dengar suara bapak kita. Ya. Jangan-jangan gue salah lagi nih. Jangan-jangan gue bikin masalah lagi nih. Ya. Aduh, apalagi nih salah gue, gitu kan? Ya, betul. Duh, mendingan gue pura-pura tidur aja deh. Dulu waktu gue kecil juga sama. Kan? Kenapa? Karena begitu gue dengar suara bapak gue datang gitu kan, gue langsung tarik selimut, gue pura-pura tidur gitu kan. Kenapa? Karena gue dulu badung gitu kan. Nah itu jadi masalah. Tapi ketika sekarang gitu kan, gue baru tahu tentang suara Tuhan itu ternyata dia membangun hidup kita. Dia selalu memberi semangat gitu kan. Terus kemudian gue ingat tentang apa, lu tau gak? Tentang anak kecil lagi belajar jalan. Even dia jatuh terus, bapaknya selalu kasih semangat, mamanya selalu kasih semangat, ya kan? Setelah itu apa yang dilakukan? Ya gak? Setelah dia jatuh berkali-kali, ya gak? Anaknya terus dipeluk, ya kan? Anaknya ketika lagi belajar jalan, kita pasti ada di depannya. Iya betul. Sebagai orang tua kita pasti ada di depannya. Kenapa? Karena kita mau kasih semangat supaya dia bisa jalan, kemudian dia peluk kita. Iya benar. Ya, even cuma berapa langkah aja kita udah seneng banget. Kenapa? Anak kita bisa jalan. Iya betul. Bahkan anak kita pun jadi akhirnya apa? Berani berjalan. Even dia jatuh pun dia tetap berani. Dia peluk bapaknya. Even dia jatuh. Ya. Tapi kalau diomelin, buru-buru tuh anak berani belajar jalan. Nangis dia. Waktu dipaksa jalan ngapain? Dia pasti duduk nangis. Iya benar. Kenapa? Karena lihat muka lu, ya nggak? Atau melihat muka bapaknya. Serem. Kalau dia jatuh, diomelin. Kalau dia jatuh, dimarahin. Kalau dia jatuh, bapaknya murka. Iya benar. Ngeri itu. Itu anak pasti nggak akan pernah bisa jalan selamanya. Betul. Ya, mending gue duduk daripada gue jalan. Jatuh, gue diomelin. Benar. Maka dari itu, gitu kan? Pasti ada yang salah, ya kan? Kalau kita mengajarkan bahwa Tuhan itu penuh dengan angkara murka, Tuhan itu penuh dengan kemarahan, Tuhan itu penuh dengan yang namanya pembalasan, gitu kan? Nah, itu jadi masalah. Akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya nggak heran kan selalu kalau kita dengar nih ya, kita ngomongin ya, tadi kan kita ngomong secret place, gitu kan? Itu kan namanya tempat di mana kita berduaan sama Tuhan. Iya. Tapi yang jadi masalah nih, kita sering kali dengar di gereja kita apa atau enggak? Kok gue titip doa ya? Ketika kita lagi pergi umpamanya ke menara doa, kita lagi pergi ke Israel,
kita Iya, lagi iya. pergi doa syafaat, selalu kita pasti dengar, Iya. gue titip doa ya. Iya benar. Yang jadi masalah adalah lu ngapain titip doa? Iya, padahal bisa doa sendiri ya. Nah iya, itu kan yang jadi masalah. Iya, betul, Artinya apa? Artinya lu nggak berani ngadep bapak lu sendiri. Iya benar ya. Satu, yang kedua, lu pasti berpikir bahwa jawaban lu lu pasti doa nggak dijawab Tuhan. Oh iya, yang Iya. itu lebih dijawab. Ya, yang lu pikir bahwa kalau lu nitip sama dia, doanya pasti dijawab. Iya benar. Pasti suara dia lebih didengar. Betul. Karena dia mungkin karena lu pikir bahwa dia itu hamba Tuhan. Oh Karena lu pikir dia, wah hidupnya kudus banget. Gitu kan? Mungkin dia pelayanannya gila-gilaan buat Tuhan. Sedangkan lu cuma biasa. Betul. Ya kan, kadang-kadang seminggu pun nggak ke gereja. Gitu kan? Betul. Lu pikir bahwa ketika lu menganggap bahwa kita hidupnya seperti itu, terus Tuhan nggak jawab doa kita. Ya. Padahal di mata Tuhan semua itu sama. Ya kan? Sama kayak orang tua punya 3 anak. Masa anak yang terakhir gara-gara nakal, bapaknya nggak mau jawab omongan dia. Masa gara-gara anak yang terakhir, ya kan, jarang ngobrol sama bapaknya, terus kemudian bapaknya nggak pernah mau jawab setiap kali ada pertanyaan dari anak yang paling kecil, atau yang paling nakal, atau yang paling badung, atau yang paling kurang ajar. Benar, gitu kan? Bapaknya pasti jawab, gitu kan? Tapi kan jadi masalah perasaan tertuduh itulah yang membuat dia akhirnya takut, Insecure. akhirnya merasa bahwa dia nggak layak. Iya betul. Dia merasa bahwa itu balik lagi, ya kan? Wah, gue bikin salah, gue bikin dosa, pasti doa gue nggak dijawab, Betul. Nggak didengar. nggak didengar. Iya. Nah ini jadi masalah, ya kan? Iya. Padahal Tuhan itu selalu mau jawab doa kita, ya kan? Makanya apa? Firman Tuhan katakan, berserulah selagi dia mau mendengar. Yang kedua, telinganya itu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita, Betul. ya kan? Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, ya kan? Artinya apa? Artinya telinga Tuhan itu selalu dengerin apa yang kita omongin, ya kan? Tuhan itu nggak pernah membeda-bedakan bahwa lu bikin masalah, lu nggak bikin masalah, lu bikin dosa, lu nggak bikin dosa, gitu kan? Lu jatuh dalam dosa, dia nggak jatuh dalam dosa, gitu kan? Tuhan nggak pernah pilih itu. Lebih dikasih lah ya. Oh iya, namanya juga He's a good father. Father, betul. Bukan yang kemudian. Iya, bukan bapak yang kemudian. Betul. Ya kan? Nah ini yang jadi problem. Oleh karena itu kita ingat lagi, gitu kan? Suara Tuhan itu lembut, Nah, suara Tuhan itu menyejukkan, betul. suara Tuhan itu selalu indah didengar, manis di telinga kita. Kenapa? Always build up, cheer up, and draw near. Membawa kita selalu dekat sama Tuhan. Kalau kita dengar suara Tuhan, itu akan membuat kita tuh kecanduan dengar suara Tuhan. Yes. Setuju banget. Benar. Iya. Betul. Oke, nah itu obrolan kita sore inilah. Ya, nanti kita next kita cari bahan yang lain lagi. Oke. Gue yakin bahan ini pasti seru lah. Iya betul. Ya, kan? Nanti kalau lo orang mau ada yang pertanyaan, lo orang mau share something, lo orang mau tanya sesuatu, ya lo tulis, ya. Nanti kita akan coba jawab. Atau mungkin lo orang punya yang namanya tema-tema yang menarik untuk kita bahas. Benar-benar. Nanti kita Langsung pasti bahas. Betul. Oke guys, God bless you. God bless you all.